Oke, kita dari kelompok UAS Psikologi Forensik ingin mereview tentang kasus kopi cyanida Jessica. Ini tuh kasusnya terjadi tahun 2016 sekitar bulan Januari, dan Jessica terbukti bersalah atas ditaruhnya cyanida di dalam kopinya Mirna, menyebabkan Mirna meninggal dunia. Oke, baik. Next, kita bahas. Kita akan masuk ke kronologi kejadian, di mana kronologi ini akan dijelaskan secara singkat dan diambil dari bukti rekaman CCTV serta keterangan dari para saksi. Jadi jam 15.30, Jessica, Hani, Vera, dan si Mirna ini melakukan janjian untuk bertemu di Cafe Olivier pada jam 5 sore. Dan ternyata si Jessica ini udah ada di Grand Indonesia itu pada jam 15.30 dan langsung melakukan booking tempat di Cafe Olivier. Tepat itu di meja nomor 54 untuk 4 orang. Dan terlihat Jessica itu sempat meninggalkan Cafe Olivier dengan keterangannya ia ingin membeli hadiah untuk ketiga orang temannya. Lalu jam 16.14 Jessica masuk kembali. Jam 17.17 si Mirna dan Hani ini sudah memasuki Cafe Olivier dan langsung duduk di meja yang sudah dipesankan oleh Jessica. Dan di 17.18 Mirna itu sudah meminum kopi Vietnam yang dipesankan oleh Jessica dan langsung mengeluarkan reaksi aneh, yaitu Mirna itu ngibas-ngibasin tangannya di depan mulutnya. Lalu jam 17.18 itu Mirna sudah lemas dan bersandar di kursinya gitu. Lalu Jessica itu memanggil pelayan untuk menghampiri Mirna gitu. Lalu di jam 17.20 si Mirna ini udah nggak sadarkan diri gitu. Dan di kamera CCTV itu terlihat sekali bahwa Jessica itu mengeluarkan gelagat aneh atau gerak-gerik yang agak mencurigakan gitu. Dia selalu menggaruk-garuk tangannya dan selalu memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar Jessica, termasuk si Hani dan 4 orang pelayan yang membantu Mirna. Dan ada seorang pelayan yang langsung mengambil atau mengamankan kopi yang diminum oleh si Mirna tersebut gitu. Lalu jam 18.00 si Mirna ini dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo dalam keadaan tidak ada nadi, tidak ada nafas, dan denyut jantung. Dan langsung dilakukan tindakan resusitasi. Di jam 16.30 pupil mata melebar, bibir kebiruan, EKG tidak menunjukkan efektivitas jantung, dan RJP dihentikan, lalu Mirna dinyatakan meninggal dunia. Penyebab kematian atau cause of death dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin disebabkan karena keracunan cyanida. Keracunan cyanida sendiri adalah kondisi di mana seseorang tanpa sengaja menghirup, menelan, ataupun mengonsumsi sesuatu yang mengandung cyanida sehingga menyebabkan keracunan. Dampak dari cyanida sendiri mulai dari kejang, kesulitan bernapas, tekanan darah rendah, hilang kesadaran, bahkan hingga gagal dan berhentinya jantung. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa barang bukti yang ada pada kasus ini. Barang bukti yang utama adalah barang bukti kopi bersianida. Menurut berita CNN Indonesia pada 2016 lalu, dalam BAP atau berita acara pemeriksaan, sampel kopi beracun dituangkan dari gelas ke botol saat di Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tanggal 8 Januari. Namun, di keterangan lain, barang bukti dikirim ke Polsek Tanah Abang, yaitu di hari sebelumnya, yakni tanggal 7 Januari. Pada 7 barang bukti kopi ini hasilnya menunjukkan negatif cyanida. Otto menyebut dalam berkas dakwaan pada barang bukti yang disingkat BB1 hingga BB7. Pada BB1 didapatkan hasil positif cyanida mengandung sebanyak 7.400 mg dan pada BB2 mengandung 7.900 mg. Sedangkan pada BB lainnya negatif cyanida. Selanjutnya terdapat beberapa barang bukti lain yang ada pada kasus Mirna ini. Menurut informasi yang didapat dari berita 1, dalam rekaman CCTV terlihat Hani dan Mirna yang sedang memilih kopi dan roti di kafe tersebut sebelum keduanya menghampiri Jessica yang lebih dulu sudah memesan meja. Tak
Lama kemudian, Mirna pun kejang-kejang dan dikerumuni pengunjung. Mirna yang tidak sadarkan diri langsung dibopong oleh pegawai kafe dengan kursi roda. Menurut pengacara Jessica, pada awalnya polisi hanya menjerat kliennya dengan pasal 340 dan 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa. Namun dalam persidangan terakhir pada tanggal 27 Oktober 2016, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan divonis penjara selama 20 tahun atas pelanggaran pasal 340 KUHP. Vonis ini tentunya beralasan karena ada 3 hal penting yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan vonis pelanggaran terhadap pasal 340 KUHP. Yang pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak melakukannya dalam keadaan tenang. Yang kedua, ada tenggat waktu antara memutuskan dan memperbuat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan tindakan kejahatan, pelaksanaannya dilakukan secara tenang. Yang kesemuanya dapat dibuktikan dengan adanya CCTV kafe sebagai barang bukti yang sah dan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.